Aku bertransmigrasi menjadi cucu satu-satunya dari Jenderal Zheng Kuo Agung yang telah jatuh. Kupikir aku bisa menjalani sisa hidupku dengan tenang, tetapi tidak lama kemudian berita dari medan perang datang. Bahwa seluruh keluarga yang tewas di perbatasan, dan permaisuri Lin Qingya, untuk melindungi satu-satunya keturunan keluarga yang ini, di bawah penentangan seluruh pejabat sipil dan militer. Menikah denganku, orang sakit-sakitan ini. Yang tidak kusangka adalah pada malam pernikahan, Lin Qingya berdiri di depanku dengan wajah dingin. Masalah pengawasan negara, aku sudah memberitahu Kasim Li. Dengan bantuannya, para pejabat sipil dan militer seharusnya tidak terlalu lancang dalam waktu singkat. Kamu hanya perlu sesekali muncul, menghadiri sidang pagi, dan membaca memorial. Melihat Lin Qingya di depanku, aku sedikit terkejut setelah mendengar ini. Mengawasi negara dan menghadiri sidang pagi, apa yang terjadi? Melihat aku belum pulih. Lin Qingya sedikit mengernyit, suaranya agak dingin dan ringan, memintamu untuk mengawasi negara dan mengendalikan. Pengadilan mungkin menghadapi banyak risiko. Aku sudah mengatur orang untuk melindungimu secara diam-diam. Kamu hanya perlu sedikit berhati-hati. Bertahanlah sampai aku keluar dari pengasingan. Sebenarnya, Lin Qingya juga benar-benar tidak berdaya. Dia menggunakan aura dinasti Daqian untuk menekan tubuh utama. Kesadaran jiwa yang terbelah, untuk mendapatkan warisan yang lengkap. Pada saat kritis ini, tanpa daya. Hanya bisa memilih untuk menutup diri. Sudah larut, kamu istirahatlah lebih awal. Aku akan pergi bertapa. Melihatku, Chen Mo, yang tidak banyak bicara, Lin Qingya menghela nafas pelan dan langsung berbalik. Ketika aku sadar kembali, aku hanya melihat sosoknya. Sudah berjalan keluar aula. Begitu saja pergi, aku melihat punggung Lin Qingya yang pergi. Tiba-tiba ada semacam kemarahan yang tak dapat dijelaskan. Pada malam pernikahan, meninggalkan suaminya dan pergi bertapa, dan bahkan memintaku untuk menjadi pengawas negara dan mengendalikan pengadilan. Karena itu masalahnya, aku, yang, akan menerima masalah pengawasan negara ini. Tetapi semua ini perlu dibangun di atas kekuatan yang kuat. Aku memikirkan situasiku saat ini. Di dinasti Daqian, sebagian besar pejabat sipil dan militer adalah bawahan yang dibina setelah Lin Qingya naik tahta. Hanya sebagian orang yang diam-diam mendukung faksi lain, yaitu Pangeran Zenan dari dinasti Daqian, yaitu paman Kaisar Lin Qingya, Lin Zhengtian. Sepertinya aku harus berhati-hati terhadap Pangeran Zenan ini selanjutnya. Setelah Lin Qingya menutup diri, Pangeran Zenan ini mungkin tidak akan memiliki tindakan kecil yang terlalu jelas dalam waktu singkat karena kecurigaan dan kekhawatiran. Ini memberiku sedikit waktu untuk mempersiapkan diri dan berkembang. Ding, terdeteksi bahwa host telah berhasil melakukan perjalanan waktu. Sistem check-in ilahi diaktifkan. Selamat kepada host karena telah memperoleh fisik tertinggi, tubuh kekacauan tertinggi. Check-in pertama memicu hadiah tambahan, memperoleh teknik tertinggi, kitab kehancuran kekacauan abadi. Selamat kepada host karena telah memperoleh kartu peningkatan kultivasi 10 tahun. Saat aku menggabungkan tubuh kekacauan tertinggi ke dalam tubuhku, dan menggunakan kitab kehancuran kekacauan abadi. Dan setelah menggunakan kartu peningkatan 10 tahun, dalam sekejap aku hanya merasakan kekuatan misterius yang luas meledak di dalam tubuhku. Disertai dengan suara gemuruh yang mencengangkan yang datang dari tubuhku, aura kultivasi di tubuhku melonjak dengan kecepatan yang sangat berlebihan. Saat aku perlahan membuka mata lagi, senyum muncul di wajahku. Kartu peningkatan kultivasi 10 tahun menerobos 7 jalur. Kultivasi meningkat dari penyelesaian jalur Kisue ke penyelesaian jalur Nirvana. Sekarang, di dalam dinasti Daqian. Selama orang kuat di alam suci tidak mengalami masalah, siapa lagi yang bisa bersaing denganku? Aku juga tidak tahu apakah istriku, sang permaisuri, benar-benar menutup diri atau hanya pura-pura. Saat pikiran itu muncul, aku menggunakan alam kehancuran abadi untuk menyembunyikan semua aura dan fluktuasi pikiran campuranku. Pikiran campuranku kemudian menyebar seperti air pasang, meliputi seluruh istana Daqian. Bersamaan dengan itu, di pintu masuk aula Jinxiu istana Daqian. Ini adalah tempat permaisuri Lin Qingya biasanya berkultivasi. Lin Qingya melihat bulan terang di langit dan berbisik kepada seorang kasim tua di sampingnya. Setelah Li Lao menutup diri, pasti akan ada orang di dalam dinasti yang tidak bisa menahan diri dan ingin menyakiti Raja Jin. Oleh karena itu, kamu harus melindungi keselamatan Raja Jin setiap saat. Adapun di pengadilan, jika ada yang membuat masalah dan memaksa istana. Aku juga meminta bantuan Li Lao untuk membimbing Raja Jin, agar dia tidak bertindak gegabah dan terjebak dalam rencana jahat orang kecil. Jika situasinya benar-benar berkembang hingga tidak terkendali, mohon lindungi Raja Jin. Adapun tahta, bisa diambil kembali setelah aku keluar dari pengasingan. Ujian kali ini terhadap Raja Jin memiliki beberapa unsur ujian. Tetapi jika dia benar-benar tidak mampu, aku tidak bisa membiarkan keluarga yang setia punah. Bawahan ini patuh. Aku pasti akan menjaga Pangeran Jin sampai mati. Setelah Liu Fu selesai berbicara, Lin Qingya sedikit mengangguk. Kemudian dia melangkah ke ruang rahasia di kedalaman aula Jinxiu. Permaisuri Lin Qingya secara resmi memasuki pengasingan.
Sepertinya istriku, sang permaisuri, lumayan. Antara tahta dan diriku yang sakit-sakitan ini. Dia memilih untuk memprioritaskan keselamatanku. Di aula Raja Jin, aku perlahan membuka mata. Secercah warna aneh melintas di mataku. Aku mengangkat kepala dan melihat bulan terang di luar jendela, mulai memikirkan rencana selanjutnya. Tiba-tiba, dari bayangan di aula Raja Jin, sebuah bayangan hitam keluar seperti hantu. Saat bayangan hitam itu keluar, aura yang sangat dahsyat meledak dari tubuhnya. Di bawah dampak aura ini, seluruh aula Raja Jin bergetar. Hampir seluruh istana Dakian terkejut dengan aura ini. Pengawal kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya langsung mengunci posisi aula Raja Jin. Langsung mengepung dari segala arah. Bahkan ekspresi wajah Qasim Li berubah drastis, dan sosoknya seperti kilat. Bergegas menuju aula Raja Jin. Sementara di aula Raja Jin, ekspresi bingung tiba-tiba muncul di wajahku. Pembunuhan seharusnya dilakukan secara diam-diam. Setelah mendekati target, lakukan dengan kecepatan kilat. Aura yang dahsyat langsung menimbulkan badai di aula. Saat berikutnya, pedang tajam. Mendekati dadaku kurang dari 1 inci, aku sedikit mengangkat tangan kiriku dan langsung menjepit pedang tajam itu. Ketika pedang tajam itu mendekati jantungku kurang dari 1 jari, tangan kiriku sedikit terangkat dan langsung menjepit pedang panjang yang tajam itu. Adegan ini secara langsung menyebabkan pupil mata pria berpakaian hitam itu menyusut dengan hebat, memperlihatkan sentuhan keterkejutan dan ketakutan di matanya. Namun, di saat berikutnya, raut wajah pria berpakaian hitam itu menjadi agak ganas dan menyakitkan. Satu telapak tangan langsung mengembun menjadi bentuk telapak tangan. Sambil membawa aura spiritual yang sangat keras, menghantam dadaku, berjuang tanpa rasa takut. Melihat gelombang serangan lain dari pria berpakaian hitam itu, tatapanku acuh tak acuh dan tak terkalahkan, tangan kananku terulur dengan kecepatan yang lebih cepat. Seperti dewa kematian yang mencekik leher lawannya, lalu dengan sikap menghancurkan secara paksa menaklukkan pembunuh ini. Pintu aula King Wang meledak dan hancur, Qasim Li bergegas masuk seperti orang gila. Namun, ketika dia mendobrak pintu dan bersiap untuk menyelamatkan dirinya, dia baru menyadari bahwa aku sedang mencekik seorang pria berpakaian hitam dengan 1 tangan. Seperti memegang seekor anjing mati di tangan, pupil matanya tiba-tiba menyusut dengan hebat, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ada apa? Bukankah Yang Mulia King Wang adalah orang sakit yang tidak memiliki kultivasi sama sekali? Bagaimana mungkin dia sekarang memiliki kekuatan yang begitu kuat? Dilihat dari aura kultivasi yang meledak dari pria berpakaian hitam itu, orang ini adalah ahli puncak alam Dongsu. Dengan kultivasi seperti itu, bahkan jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, tidak akan mudah untuk menaklukkannya dalam waktu sesingkat itu. Dengan kata lain, kekuatan Yang Mulia King Wang ini kemungkinan besar masih di atasku. Melihat Liu Fu yang mendobrak pintu, aku mengerutkan kening dan melemparkan mayat pria berpakaian hitam itu. Kamu terlambat, orang ini sudah mati. Orang ini bunuh diri. Di dalam otaknya, ada seekor cacing aneh yang bersarang. Tepat tadi, suara dengungan cacing yang rendah terdengar dari otaknya. Segera setelah itu, pria berpakaian hitam itu tewas di tempat. Selidiki identitas orang ini, dan apa sebenarnya cacing di otaknya itu. Raja ini merasa bahwa masalah ini seharusnya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Cepat, cepat lindungi Yang Mulia King Wang. Ketika kata-kataku jatuh, Liu Fu masih dalam keterkejutan dan keterkejutan. Penjaga kekaisaran di istana mengepung aula King Wang. Ketika mereka melihat aku dan Liu Fu berdiri tanpa cedera di depan pintu aula, dan ada mayat pria berpakaian hitam yang tergeletak di tanah. Para penjaga kekaisaran ini buru-buru berlutut ke arahku, bawahan terlambat melindungi, semoga Yang Mulia King Wang memaafkan. Dan ketika para penjaga kekaisaran ini tiba, aku tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan yang belum reda, tubuhku bahkan sedikit gemetar. Sampah, sampah. Sekelompok pemalas yang hanya tahu makan dan minum, benar-benar membiarkan seorang pembunuh menyusup ke istana. Jika bukan karena Qasim Li yang datang tepat waktu, aku pasti sudah kehilangan nyawaku. Dengan suara makianku bergema di sekitar aula King Wang. Semua penjaga kekaisaran menundukkan kepala dalam-dalam, tidak berani membantah sedikit pun. Hanya Liu Fu yang mengetahui kebenaran di samping. Melihat penampilanku yang serius, rasa hormat muncul di hatinya tanpa alasan. Dengan pengalamannya, tidak sulit untuk melihat. Aku ingin terus menyembunyikan kebenaran tentang memiliki kultivasi yang mengerikan, dan bahkan menyamar sebagai orang sakit yang hanya bisa marah dan tidak berguna. Kekuatan dan ketundukan seperti itu, bahkan permaisuri pun tidak menyadari betapa menakutkannya orang ini. Dan di balik semua yang dia sembunyikan ini, apa tujuannya? Liu Fu menatapku di sampingnya, dan tiba-tiba merasakan perasaan merinding. Setelah memarahi dan membubarkan semua penjaga kekaisaran, aku melihat ekspresi Liu Fu yang agak tidak menentu di samping, dan sepertinya aku melihat kekhawatiran dan keraguan di hatinya. Tenang saja, pangeran ini tidak memiliki niat jahat terhadap dinasti Dakian. Dengan kekuatan pangeran ini saat ini, jika aku benar-benar ingin merugikan permaisuri, aku sudah bisa melakukannya sejak lama. Dan di seluruh istana kekaisaran Dakian ini, tidak ada yang bisa menghentikan pangeran ini.
Mendengar perkataanku, wajah Liu Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut, meskipun perkataan yang Xiao ini agak sombong. Tetapi dari ketidakmampuan untuk mendeteksi aura kultivasi pihak lain, dan fakta bahwa permaisuri Lin Qingnya juga tidak menemukan keanehan yang Xiao, kultivasi pihak lain kemungkinan besar berada di atas permaisuri. Dan permaisuri adalah ahli ranah istana takdir yang sempurna, maka pangeran kerajaan ini kemungkinan besar adalah ahli ranah nirvana yang menakutkan. Memikirkan hal ini, Liu Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan rasa hormat naluriah kepadaku. Kamu turun dulu, pangeran ini tidak perlu perlindungan di sini. Setelah menginstruksikan Liu Fu, aku berbalik untuk melihat bulan terang di luar jendela, dan mulai memikirkan rencana selanjutnya. Hamba tua ini menurut. Liu Fu tidak banyak bicara setelah mendengar ini. Dia mengambil mayat di tanah dan mulai menyelidiki insiden pembunuhan malam ini. Aku adalah pangeran kerajaan dinasti Daqian yang sah. Tetapi permaisuri saat ini bersedia menikah denganku di bawah penentangan seluruh pejabat sipil dan militer, hanya karena seluruh keluarga yang kumati dalam pertempuran di perbatasan untuk Daqian. Lin Qingnya melakukannya untuk melindungi satu-satunya keturunan keluarga yang ini. Dia harus mengambil tindakan putus asa ini, tetapi yang tidak aku duga adalah pada malam pernikahan, Lin Qingnya langsung meninggalkanku dan pergi ke pengasingan. Dia juga menjadikanku wali negara yang memegang kendali atas pemerintahan. Saat ini setelah mengalami insiden pembunuhan di istana beberapa hari yang lalu, ibu kota dinasti Daqian berada dalam kekacauan. Tetapi aku sebagai orang yang terlibat, tidur nyenyak di sebuah istana. Apakah ada hasilnya? Saat Liu Fu membuka pintu aula. Mataku yang berbaring di aula juga terbuka, aura yang membuat jantung berdebar langsung menyelimuti seluruh aula, membuat seluruh tubuh Liu Fu menggigil ketakutan. Kekuatan pangeran kerajaan tampaknya menjadi lebih menakutkan. Pikiran ini mau tidak mau muncul di benak Liu Fu. Lalu dia dengan hormat menundukkan kepalanya dan melapor kepada pangeran. Identitas pembunuh telah diidentifikasi, orang ini adalah orang dari rumah Pangeran Zenan, dan belatung tulang di tubuhnya adalah benda jahat yang dapat mengendalikan pikiran orang lain, bernama pemakan bintang. Setelah belatung tulang ini bersarang di otak, orang ini akan dikendalikan oleh pemilik belatung tulang. Hanya akan mematuhi perintah yang diberikan oleh pemilik belatung tulang. Aku mengangkat kepalaku setelah mendengar ini, dengan ekspresi tertarik di wajahku, tulang pemakan bintang, ini agak menarik. Menurut Qasim Li, apakah pembunuh ini dikirim oleh Pangeran Zenan untuk membunuh pangeran ini? Atau seseorang diam-diam mengendalikan orang ini? Bermaksud untuk menjebak rumah Pangeran Zenan dengan ini, sehingga memprovokasi konflik antara rumah pangeran dan keluarga kerajaan? Setelah mendengar pertanyaanku, mata Liu Fu tiba-tiba menajam. Dia tidak menyangka pangeran kerajaan ini dengan tajam menemukan ada sesuatu yang salah dengan insiden pembunuhan ini hanya dengan informasi ini. Melapor kepada pangeran, hamba tua ini percaya bahwa masalah ini sangat mungkin dilakukan oleh kekuatan lain secara diam-diam. Permaisuri baru saja pergi ke pengasingan belum lama ini. Pangeran kerajaan diserang tidak lama kemudian, dengan psikologi hati-hati rubah tua seperti Pangeran Zenan, tanpa mengetahui apakah permaisuri benar-benar pergi ke pengasingan. Dia pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini, jadi hamba tua ini percaya bahwa pemakan bintang di tubuh pembunuh ini seharusnya ditanam oleh orang-orang dari kekuatan lain. Bukannya Raja Zenan mengendalikan bawahannya. Aku mengangguk setuju. Analisisnya bagus dan benar. Apakah Qasim Li menemukan sesuatu? Kekuatan mana sebenarnya dalang di balik ini? Setelah mendengar pertanyaanku, Liu Fu menundukkan kepalanya dengan ekspresi malu. Hamba tua merasa malu, dan belum menemukan dalang di balik ini. Mohon yang mulia pangeran menghukum saya. Aku tidak marah ketika mendengar ini, hanya tersenyum tipis. Menarik, sepertinya tikus kecil ini bersembunyi cukup dalam. Pangeran tahu apa yang kamu khawatirkan, tapi pangeran punya pertimbangan sendiri tentang masalah ini. Apakah ada hal lain? Mendengar pertanyaanku, Liu Fu segera menjawab. Melapor kepada Yang Mulia, selain masalah ini, ada juga kerusuhan di banyak tempat di dinasti kekaisaran. Selain itu, dinasti kekaisaran Qin Agung tiba-tiba mengirim utusan untuk berkunjung, mengklaim ingin menikahi Yang Mulia Kaisar Wanita dan sedang menunggu di Aula Taihe. Hampir setelah Liu Fu selesai berbicara, aura mengerikan langsung meledak dariku, tetapi menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Menarik, sepertinya jika aku tidak menunjukkan kekuatan, mereka benar-benar menganggapku kucing sakit. Qasim Li, ambilkan jubah naga untuk pangeran. Pangeran akan menghadiri audiensi pagi. Saat ini, Aula Taihe di Istana Kekaisaran Qin Agung adalah tempat Kaisar Wanita Lin Qingnya dan semua pejabat sipil dan militer biasanya membahas urusan negara. Semua pejabat sipil dan militer berdiri di aula, berbisik satu sama lain dengan suara rendah. Mungkinkah Pangeran Qin ini tidak akan menghadiri audiensi pagi lagi? Sebagai keturunan keluarga yang suami Yang Mulia Kaisar Wanita, Pangeran Dinasti Qin Agung, begitu ketakutan setelah mengalami pembunuhan. Bahkan duta besar dari dinasti tidak dihiraukan. Bagaimana dia bisa memikul tanggung jawab membangun negara? Dan Raja Zhen, Lin Zhengtian, dan Perdana Menteri Li Hang, masing-masing berdiri di satu sisi berpura-pura tidur siang untuk memulihkan diri. Di dalam aula,
Selain pejabat sipil dan militer dinasti Kekaisaran Qin Agung, di depan platform tinggi aula, ada juga sosok yang berdiri dengan tatapan arogan. Orang ini adalah dinasti Kekaisaran Qin Agung. Utusan yang dikirim untuk menikahi. Yang mulia pangeran tiba, mengikuti suara rendah Li Youfu. Bergema di aula. Aku mengenakan jubah naga dan berjalan ke aula Taihe dengan ekspresi acuh tak acuh. Kucing sakit ini benar-benar menghadiri audiensi pagi untuk pertama kalinya. Meskipun aku merasa sedikit tidak percaya di hatiku. Tapi setelah aku melangkah ke aula Taihe, semua pejabat sipil dan militer, bahkan Raja Zhenlin Zhengtian, dan Perdana Menteri Li Hang juga membungkuk dengan hormat. Bagaimanapun, aku sekarang adalah pengawas negara yang ditunjuk oleh Kaisar. Kekuasaannya seperti kehadiran Kaisar wanita sendiri. Melihat pemandangan di depanku, hatiku tidak terlalu bergejolak. Hanya berjalan ke platform tinggi aula dengan ekspresi tenang. Semuanya, bangkitlah. Yang mulia Kaisar wanita sementara menghindari kematian. Pangeran ditunjuk untuk mengawasi negara. Jika Anda semua memiliki masalah penting untuk didiskusikan, Anda dapat menyampaikan pendapat Anda di pengadilan. Setelah kata-kata itu jatuh, semua pejabat sipil dan militer terdiam sesaat. Pangeran sakit-sakitan ini pertama kali menghadiri sidang pagi, tidak menyangka memiliki aura yang begitu tenang. Hamba ada urusan penting yang ingin dilaporkan. Segera kirim bala bantuan. Hamba juga ada urusan penting yang ingin dilaporkan. Hamba juga ada urusan penting yang ingin dilaporkan. Setelah menteri pertama tiba-tiba maju untuk melaporkan urusan penting, seluruh istana Taihe seperti sarang lebah yang ditusuk. Aku melihat pemandangan di depanku, dan alisku langsung berkerut. Mundur semua. Sidang istana seperti pasar, kalian semua adalah menteri. Tidak mengerti apa itu ketertiban? Saat berbicara, tatapanku tertuju pada seseorang yang berdiri di tengah aula. Apa urusanmu? Melihatku tiba-tiba menunjuk utusan Dakin itu, semua menteri sipil dan militer langsung terdiam. Sementara Lin Zhengtian dan Li Han, mata mereka berkedip dengan harapan. Sepertinya pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Mendengar pertanyaanku, suara utusan Dakin itu agak dingin. Aku adalah utusan Dakin. Aku ingin bertemu dengan yang mulia Kaisar wanita kalian. Mendengar ini, mataku sedikit menyipit, dan suaraku menjadi agak dingin. Apakah kamu tidak mengerti kata-kata raja ini tadi? Yang mulia Kaisar wanita telah sementara waktu menutup diri. Sekarang raja ini yang mengawasi negara. Sementara menggantikan semua urusan. Jika ada urusan, katakan saja. Jika tidak ada urusan, raja ini masih memiliki urusan penting untuk dibicarakan. Kamu bisa kembali dulu. Mendengar aku ingin langsung mengusirnya, wajah utusan Dakin itu langsung menjadi agak jelek. Kemudian, dia menatapku tanpa rasa takut sedikit pun, diperintahkan oleh Kaisar Qin untuk datang menemui Kaisar wanita Dacia. Untuk membahas pernikahan dan perdamaian, membiarkan pangeran ke-8 dari dinasti Dakin kami, menikah ke dinasti Dacia. Menjalin hubungan baik dengan yang mulia Kaisar wanita, membiarkan dinasti Dakin dan dinasti Dacia menjalin aliansi. Setelah kata-kata utusan Dakin itu jatuh, suasana seluruh istana Taihe langsung membeku, dan ekspresi para pejabat sipil dan militer menjadi agak aneh. Kaisar wanita mengumumkan penutupan diri, membiarkan pangeran wali mengawasi negara, urusan penting seperti itu, dinasti Dakin tidak mungkin tidak mendengar sedikit pun. Sekarang langsung mengirim orang ke dinasti Dacia, untuk membahas pernikahan dan perdamaian dengan Yang Xiao, ingin agar Kaisar wanita Lin Qingya menerima selir. Sebenarnya ini adalah penghinaan terselubung bagi yang mulia pangeran ini. Jika Yang Xiao menyetujui masalah ini, itu berarti dia memasangkan tanduk di kepalanya sendiri. Membiarkan seorang pangeran yang kehilangan martabat prianya mengawasi negara. Tetapi jika Yang Xiao menolak pernikahan dan perdamaian ini untuk Lin Qingya, itu tidak diragukan lagi akan menyinggung dinasti Dakin. Sekarang dinasti Dacia dilanda kerusuhan internal, jika menyinggung dinasti Dakin lagi, maka situasi keseluruhan dinasti Dacia akan menjadi agak genting. Saat keheningan menyelimuti istana Taihe saat ini, aku dengan tenang membuka mulutku, raja ini dapat menyetujui pernikahan antara dinasti Dakin dan dinasti Dacia untuk yang mulia Kaisar wanita. Hanya saja tanggal yang mulia Kaisar wanita keluar dari penutupan diri belum jelas, jadi raja ini merasa bahwa kedua dinasti dapat bertukar cara untuk menjalin pernikahan dan aliansi. Kembalilah dan beritahu Kaisar Qin, katakan bahwa raja ini bersedia menjadikan permaisuri Dakin sebagai selir untuk membuktikan aliansi antara dua dinasti kekaisaran. Jika yang mulia Kaisar Qin setuju, raja ini dapat mengadakan pesta pernikahan besar dalam 3 hari untuk menikahi permaisuri Dakin. Dua dinasti kekaisaran akan menjadi sekutu mulai sekarang. Setelah kata-kata saya jatuh, semua orang di aula Taihe tercengang. Pangeran dinasti kekaisaran Dakin ini sebenarnya ingin menikahi permaisuri Dakin. Utusan Dakin itu bahkan langsung menegur. Kurang ajar, beraninya kau secara terbuka mempermalukan dinasti kekaisaran Dakin kami? Mendengar kata-kata ini, mataku sedikit menyipit. Aura dingin segera menyebar dan menyelimuti aula. Aku dengan tenang memerintahkan Li Youfu di sampingku untuk membunuhnya dan membuangnya ke halaman belakang untuk memberi makan anjing.
Kata-kata datarku jatuh di aula Taihe, seperti petir di siang bolong. Semua pejabat sipil dan militer di pengadilan segera menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan utusan Dakin itu menunjukkan ekspresi panik yang langka. Sejak zaman kuno, tidak ada pembunuhan utusan dalam pembicaraan antara kedua negara. Ini hampir menjadi aturan yang disetujui secara diam-diam antara dinasti kekaisaran. Terlebih lagi, dinasti kekaisaran Dakin jauh lebih kuat daripada dinasti Dakian. Wajah utusan Dakin itu menjadi hijau ketakutan setelah mendengar ini. Kau ingin membunuhku? Aku adalah utusan dinasti kekaisaran Dakin. Saat utusan Dakin berteriak, seorang menteri segera berdiri. Yang mulia, ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Utusan Dakin ini tidak boleh dibunuh. Jika yang mulia membunuhnya karena impuls, tidak diragukan lagi akan mendatangkan musuh yang kuat bagi dinasti Dakian. Perang antara dua dinasti kekaisaran tidak bisa dihindari. Mohon pangeran mempertimbangkan kembali. Melihat pemandangan di depanku, aku tiba-tiba tertawa dan berkata kepada Liu Fu yang sedikit ragu di sampingku. Apakah kata-kataku tidak efektif, atau aku harus melakukannya sendiri? Suara santai itu jatuh ke telinga Liu Fu, langsung membuat seluruh tubuh Liu Fu merinding. Aura kultivasi dari tahap akhir alam kehidupan langsung meledak di aula. Dengan niat membunuh yang mengerikan, dia langsung bergegas menuju utusan Dakin itu. Melihat Liu Fu tiba-tiba bergegas ke arahnya, wajah utusan Dakin itu menunjukkan ekspresi ketakutan yang ekstrim. Dia langsung meledakkan aura kultivasinya dan dengan panik melarikan diri dari aula. Kultivasi utusan Dakin hanya berada di tahap akhir alam Dongsu. Bagaimana mungkin dia menjadi lawan Liu Fu? Dia langsung disusul oleh Liu Fu dan menampar punggungnya dengan keras. Kekuatan spiritual yang kuat langsung menghancurkan organ dalamnya. Di tempat, utusan Dakin ini memuntahkan darah dan langsung terbaring di tanah. Pada saat ini, seluruh aula Taihe sekali lagi jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Suasana tertekan dan berat juga menyelimuti seluruh aula. Seorang menteri segera berteriak dengan ekspresi sedih dan sakit hati. Yang mulia, Anda benar-benar memerintahkan pembunuhan utusan Dakin. Ini adalah bencana besar. Yang mulia harus mengutamakan dekret permaisuri dan mementingkan situasi keseluruhan dinasti kekaisaran. Bagaimana Anda bisa membahayakan seluruh dinasti Dakian karena dorongan sesaat? Sebelum kata-kata menteri selesai, aku tiba-tiba menjawab dengan dingin, raja ini diperintahkan untuk memerintah negara, sama seperti permaisuri sendiri yang hadir. Apa yang diwakili adalah wajah dinasti Dakian. Utusan dinasti Dakin secara terbuka mengejek dan sebenarnya mempermalukan raja ini, yang sama dengan mempermalukan seluruh dinasti Dakian. Seorang utusan dari dinasti kekaisaran berani memarahi raja ini di depan umum. Mungkinkah dinasti Dakian kita terlahir lebih rendah dan harus membiarkan orang lain mempermalukan dan menginjak-injak kita sesuka hati? Mataku menyapu para pejabat sipil dan militer di aula. Kalian adalah menteri penting dinasti Dakian. Dinasti kekaisaran memberi kalian kekuasaan untuk membela martabat dan wajah dinasti kekaisaran. Bukan untuk membiarkan kalian semua berdiri di samping dan menonton ketika seseorang datang untuk mempermalukan dan menginjak-injak martabat dinasti kekaisaran. Saat suara itu bergema di aula Taihe, wajah beberapa menteri di pengadilan menjadi sedikit jelek. Bahkan wajah Raja Zenan, Lin Zhengtian, menjadi sedikit suram. Dia tidak menyangka bahwa aku memiliki kata-kata yang tajam. Beberapa kata pendek langsung menaikkan tingkat pernikahan dengan Lian Yin ke tingkat yang melibatkan wajah dan martabat dinasti kekaisaran. Berbicara tentang ini, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Melihat wajah Lin Zhengtian yang sedikit suram, tatapanku sedikit menyipit dan mulai berbahaya. Beberapa hari yang lalu, permaisuri baru saja mengumumkan retretnya. Aku diserang di istana pangeran. Jika bukan karena Kasim Li melindungi, aku mungkin sudah mati di bawah kekuasaan kekaisaran. Tetapi ketika identitas pembunuh ini terungkap setelah kejadian itu, aku menemukan bahwa orang ini sebenarnya dari kediaman Raja Zenan. Setelah kata-kataku jatuh, para pejabat istana merasa seolah-olah raungan terdengar di benak mereka lagi. Satu persatu memandang Raja Zenan Lin Zhengtian dengan tak percaya. Setelah kata-kataku jatuh, Lin Zhengtian mencibir. Yang mulia pangeran, sepanjang hidupku, aku bertindak jujur dan setia kepada dinasti Dakian. Aku juga paling membenci pengkhianat yang menyesatkan negara. Aku bersumpah demi hatiku dan langit bahwa aku sama sekali tidak mengirim orang untuk membunuh Yang Mulia Pangeran secara diam-diam. Jika Yang Mulia Pangeran ingin mengambil kesempatan untuk menyingkirkan perbedaan pendapat dan membangun prestise, aku juga meminta Yang Mulia Pangeran untuk menunjukkan bukti substansial. Jika Yang Mulia Pangeran tidak puas dengan menteri manapun di masa depan, bisakah dia menggunakan trik yang sama untuk menyingkirkan orang ini? Beberapa kata pendek, Lin Zhengtian tidak hanya menemukan alasan untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Dia juga mendorongku ke sisi berlawanan dari semua menteri. Intrik ini membuatku sedikit terkejut. Raja Zenan. Aku hanya mengatakan bahwa pembunuh ini berasal dari kediaman Raja Zenan, dan tidak menekankan bahwa kau mengirim orang untuk membunuhku. Mengapa kau terburu-buru bersumpah untuk melepaskan diri dari tanggung jawab? Saat berikutnya, sesosok mayat yang membeku dilemparkan langsung ke aula. Orang ini adalah pembunuh yang menyerang Yang Mulia Pangeran beberapa hari yang lalu. Kasim, kami menemukan token ini padanya.
Setelah penyelidikan, Kasim kami menemukan bahwa token Mei ini memiliki segel Zhang yang unik dari kediaman Raja Zenan. Selain itu, Kasim kami juga menemukan sebatang ranting pohon pada si pembunuh ini, yang sepertinya baru saja dipetik. Seperti yang kita ketahui, hanya di halaman dalam kediaman Raja Zenan di kota Kekaisaran Dakian terdapat pohon Ha merah berusia 1000 tahun. Saat kedua benda ini disajikan, pupil Lin Zhengtian tiba-tiba menyusut dan wajahnya menjadi sangat suram. Dan para pejabat sipil dan militer di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Bukan segel Zhang khusus pada token ungu keemasan yang penting, melainkan tekstur pohon, Chi Sui Hit. Pasti ini sesuatu yang unik dari kediaman Raja Zenan. Beberapa tahun lalu, Lin Zhengtian secara tidak sengaja mendapatkan pohon dan menanamnya di halaman dalam kediamannya. Semua pejabat sipil dan militer tahu bahwa Lin Zhengtian menganggap pohon Chi Sui Hit ini sebagai harta karun. Aku melihat reaksi para pejabat itu dan melambaikan tanganku. Meskipun Raja Zenan dengan keras menyangkal bahwa pembunuhan terhadapku tidak ada hubungannya denganmu, tetapi fakta bahwa pembunuh ini adalah orang dari kediaman Raja Zenan. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Aku akan menyelidiki semua kebenaran dan mengembalikan Raja Zenan kebersihan. Bawa Raja Zenan ke penjara. Setelah kata-kataku jatuh, sejumlah besar penjaga kekaisaran bergegas langsung ke Aula Taihe. Mengepung Lin Zhengtian di tengah. Setelah dikelilingi oleh penjaga kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya, Lin Zhengtian langsung tertawa sedih. Menambah tuduhan tidak perlu khawatir tentang kurangnya alasan. Aku telah menyatakan niatku untuk mati. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Tetapi Yang Mulia Pangeran benar-benar ingin memasukkan aku ke penjara hanya dengan mayat, token, dan cabang yang tidak dapat dijelaskan. Selama bertahun-tahun aku berdiam diri di dinasti Dakian, tetapi yang kudapat hanyalah kecurigaan dan fitnah. Hari ini, atas nama cucu langsung generasi ketiga keluarga kerajaan Dakian, aku mencabut hakmu sebagai pengawas negara, orang rendahan, dan memasukkannya ke penjara langit untuk diadili. Kata-kata dingin bergema di Aula Taihe, aura kekuatan alam istana takdir yang sempurna. Meledak dari Lin Zhengtian. Chen Yuan bangkit bersama Raja Zenan untuk mencabut hak Pangeran Qing, Yang Xiao, sebagai pengawas negara. Hampir seketika Lin Zhengtian meledakkan aura kekuatannya, seorang menteri berdiri di belakangnya, sementara Perdana Menteri Lihan memancarkan kilatan di matanya. Juga berdiri dengan ekspresi sedih. Yang Mulia Pangeran Qing bertindak sebagai pengawas negara atas nama Yang Mulia Permaisuri. Apa yang dia katakan adalah dekret suci. Jika Yang Mulia mengatakan kamu bersalah, maka kamu bersalah. Kamu tidak hanya tidak bekerja sama dengan penyelidikan Yang Mulia, tetapi kamu juga ingin memberontak di pengadilan. Hampir setelah Lihan berdiri, beberapa menteri yang setia juga berkonfrontasi dengan Lin Zhengtian. Perdana Menteri benar. Bagaimana hukum Dakian bisa mentolerirmu, Raja Zenan, untuk bertindak lancang, memberontak di pengadilan? Apakah kamu pikir Yang Mulia Permaisuri sedang dalam pengasingan? Bisakah kamu, Raja Zenan, menutupi langit dengan satu tangan? Dalam sekejap, semua menteri di pengadilan terbagi menjadi dua faksi yang berlawanan. Situasi menjadi semakin kacau. Membiarkan orang sakit tanpa kekuatan sepertimu mengawasi negara, apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah menjadi Kaisar Dakian? Lin Zhengtian melihat pemandangan kacau di depannya, niat membunuhnya melonjak, disertai dengan suara raungan. Di belakang Lin Zhengtian muncul bayangan mayat gila api ganda, kekuatan spiritual yang luas berubah menjadi hamparan besar. Api merah menyapu dengan gemuruh, langsung menembak ke arahku di platform tinggi. Ketika tatapanku beralih ke Lihan. Sebuah makna yang tak dapat dijelaskan melintas di mataku. Tikus kecil yang bersembunyi akhirnya mulai menunjukkan ekornya. Saat Lin Zhengtian mendekat, Liu Fu mendengus dingin, kekuatannya meledak hingga ekstrim. Sosoknya melintas di depanku untuk memblokir serangan. Tetapi pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di aula, menyusup keluar dari bayang-bayang di Aula Taihe. Dengan niat membunuh yang mengejutkan, menusuk dengan keras ke arahku dari sisi lain. Yang Mulia, hati-hati. Ekspresi Liu Fu juga berubah, dan dia mengingatkan dengan suara keras, dia tidak punya pilihan selain mengubah arah serangannya dan membombardir sosok berjubah hitam yang datang dari samping. Lin Zhengtian mengambil kesempatan untuk meraih dengan tangannya. Tetapi pada saat ini, Lin Zhengtian akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Orang sakit tanpa kekuatan apapun, di bawah dampak kekuatan spiritual yang meletus dari tabrakan alam istana takdir. Bahkan tidak sedikit pun panik. Saat Lin Zhengtian meninju ke arahku, aku tersenyum acuh tak acuh saat menyadari tindakan Lin Zhengtian. Mendekatiku, apakah kamu pikir kamu masih bisa pergi? Aku meraih tinju Lin Zhengtian dengan satu tangan, dan meraih lehernya dengan tangan lainnya. Di antara tabrakan tinju dan telapak tangan, raungan yang mengejutkan meletus lagi di aula, dalam dampak kekerasan. Bayangan mayat gila di belakang Lin Zhengtian hancur. Mustahil, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Wajah Lin Zhengtian langsung menjadi bengkok. Pada saat yang sama, dia meraung dengan getir. Kekuatan spiritual saya yang luas mengalir deras, menyebabkan Lin Zhengtian tidak bisa bergerak karena ditekan. Saya melayang di atas tahta naga, memegang Lin Zhengtian seperti anak ayam.
Sebagai Pangeran Qin Agung, apakah masuk akal jika saya memiliki kultivasi? Melihat saya melayang di atas tahta naga, dengan ekspresi acuh tak acuh mencengkeram leher Lin Zhengtian. Ekspresi wajah para pejabat sipil dan militer di bawah platform tinggi menunjukkan keterkejutan yang tak terlukiskan. Nirvana Realm. Ini adalah aura kultivasi tingkat Nirvana Realm. Orang sakit-sakitan ini sebenarnya memiliki kultivasi yang bahkan lebih menakutkan daripada permaisuri Ling Qingnya. Anda adalah orang sakit-sakitan di mata dunia, suami permaisuri dinasti Daqian yang lemah. Namun, pada saat ini, Anda melakukannya di depan seluruh istana. Menghancurkan lengan Raja Zenan di tempat, dan bahkan mencengkeram lehernya seperti mencengkeram anak ayam. Tepat ketika semua orang tidak tahu kapan kematian mereka akan tiba. Xuan Lao, mengapa kamu belum bertindak? Saat Lin Zhengtian berteriak dengan ketakutan, seberkas cahaya pedang langsung muncul di atas Aula Taihe. Memotong atap Aula Taihe, memadatkan niat gila yang mengerikan, dan menebas ke punggungnya. Ekspresi wajah para pejabat sipil dan militer di aula berubah drastis ketika mereka melihat cahaya pedang ini terungkap. Yang mulia, hati-hati, dan Liu Fu menjadi sangat pucat ketika melihat adegan ini. Tetapi pada saat ini, dengan suara gemuruh yang datang dari tubuh saya, cahaya chaos yang tak berujung bertabrakan dengan cahaya pedang itu. Dampak kekuatan spiritual yang dahsyat meledak di aula. Setelah asap menghilang, semua orang memusatkan pandangan mereka ke langit, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berjubah hijau memegang pedang panjang melayang di atas, tampak sedikit abadi. Dia adalah tetua tertinggi sekte pedang Qing Kuan, Xuan Hai. Pada saat dia melihat lelaki tua berjubah hijau, pupil mata beberapa menteri sipil dan militer tiba-tiba menyusut. Seperti kata pepatah, satu gunung tidak dapat menampung dua harimau. Sebagai kekuatan utama lainnya di dinasti Daqian, sekte pedang Qing Kuan selalu ditekan dan diwaspadai oleh keluarga kekaisaran Daqian. Jika bukan karena sekte pedang Qing Kuan juga memiliki nenek moyang Nirvana Realm yang menjaga, sehingga keluarga kekaisaran Daqian tidak memiliki banyak keberanian saat itu. Inilah yang memungkinkan sekte pedang Qing Kuan untuk memiliki tempat di dinasti Daqian. Aku mengalihkan pandanganku ke Lin Zhengtian dan mencibir dengan curiga. Apakah ini penolong yang kau undang? Lepaskan aku. Di depan para pejabat sipil dan militer. Lehernya dicengkeram erat, menyebabkan wajah Lin Zhengtian menjadi sangat pucat. Mendengar Lin Zhengtian berbicara dengan gigi terkatup, aku mencibir. Berkolusi dengan musuh sama dengan pengkhianatan. Bagaimana mungkin aku memaafkanmu? Saat berikutnya, aku menuangkan kekuatan spiritual seperti air pasang ke dalam tubuh Lin Zhengtian, menghancurkan meridian dan dantiannya. Kultivasinya yang lumpuh menyebabkan Lin Zhengtian, yang biasanya tenang, meraung seperti orang gila. Di mana para penjaga Yasha? Aku ingin bajingan kecil ini mati. Raungan marah Lin Zhengtian lahir di istana. Raungan bergema, dan aura tersembunyi keluar, dengan panik berteriak ke arahku. Yang mulia, hati-hati. Melihat pemandangan di depannya, ekspresi Liu Fu tiba-tiba berubah. Ratusan ahli alam Dongsu menggunakan metode bunuh diri untuk membunuh seseorang, bahkan jika itu adalah ahli alam nirvana. Mereka akan panik, tetapi segera Liu Fu menyadari bahwa dia salah, sekelompok tikus kecil. Tidak bisa menggoyahkan seekor naga sama sekali. King Lian Luo Jiansa. Detik berikutnya, dengan suara rendah. Itu keluar dari mulutku, bila pedang gila yang mengerikan seperti tornado. Mengamuk di sekitarku, menyapu lautan. Di depan ratusan pejabat sipil dan militer. Dan tatapan penjaga kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya, para pria berpakaian hitam seperti potongan tahu. Dibantai di tempat dengan gerakan ini. Satu orang, satu gerakan, satu napas, dan dengan kejam memusnahkan ratusan ahli alam Dongsu. Lin Zhengtian melihat pemandangan di depannya, pupil matanya menyusut hebat dan kemudian membesar dengan cepat. Aku tidak menyangka pemberontakan terbuka ini. Tidak gagal di tangan permaisuri Lin Qingnya, tetapi gagal di tangan pangeran yang diabaikan oleh semua orang ini. Aku melirik Lin Zhengtian dengan acuh tak acuh dan melemparkannya ke Liu Fu seperti sampah. Masukkan orang ini ke penjara bawah tanah. Segera setelah itu, tatapanku beralih ke langit. Dalam sekejap, aura mengerikan mengunci Xuan Hai. Saat aku mengunci Xuan Hai dengan aura, rasa krisis yang kuat juga meledak di benak Xuan Hai. Anak ini tidak dapat dilawan. Kali ini aku datang ke istana kekaisaran Dayou untuk membantu Lin Zhengtian, selain berhutang budi pada Lin Zhengtian. Aku juga ingin menguji apakah leluhur pendiri dinasti Dayou masih hidup atau tidak. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa keluarga kerajaan Dayou sebenarnya masih memiliki ahli alam nirvana yang lain. Selain itu, kekuatan orang ini hanya lebih kuat dari leluhur pendiri. Hampir tanpa ragu-ragu, Xuan Hai langsung berbalik dan melarikan diri. Melihat Xuan Hai mundur dengan cepat, aku mendengus dingin dan sosokku langsung kabur dan menghilang. Datang jika kau mau, pergi jika kau mau. Apakah kau pikir istanaku adalah taman belakang rumahmu? Detik berikutnya, aku langsung muncul di depan Xuan Hai dan melayangkan pukulan. Melihat pukulanku datang, wajah tua Xuan Hai berubah.
Orang tua ini tidak bermaksud menyinggung. Setelah kejadian itu, Sekte King Xuan bersedia memberikan kompensasi. Tetapi Xuan Hai menemukan bahwa bayangan tinju di depannya masih menyerang wajahnya. Tanpa daya, Xuan Hai hanya bisa menampar telapak tangannya dan bertabrakan dengan keras. Antara tabrakan tinju dan telapak tangan, langit di atas istana Kekaisaran Dayou meledak dengan gemuruh seperti guntur emas. Xuan Hai memuntahkan seteguk darah, dan lengannya patah di tempat. Bocah, aku sudah bilang aku bersedia memberikan kompensasi, tapi kamu masih saja menginginkannya. Kamu terlalu banyak berharap. Ucapan Xuan Hai belum selesai. Aku langsung memotongnya dengan cibiran dingin. Tanpa alasan yang jelas, dia menebas dirinya sendiri dengan pedang, dan masih ingin menyelesaikan masalah dengan kompensasi. Di dunia ini, mana ada hal sebaik itu? Kirimkan hakmu, atau kamu tidak akan pernah punya kesempatan. Seiring dengan nada dingin, aku tiba-tiba mengangkat tangan kananku, dan aura pedang yang menakutkan berkecamuk di antara langit dan bumi. Mendengar kata-kataku yang penuh dengan niat membunuh, dan aura pedang yang menyapu. Wajah Xuan Hai menjadi sangat pucat. Anak muda yang sombong, orang tua ini akan bertarung denganmu. Seni pedang King Xuan. Pedang menyapu 8 penjuru. Sebuah cahaya biru melesat ke langit dari pedang di tangan Xuan Hai. Cahaya pedang itu seperti pelangi emas yang membelah langit. Menghantam aura pedang King Lianku. Melihat ledakan Xuan Hai, mataku sedikit berbinar. Momentum gerakan ini lumayan bagus. Dalam sekejap, cahaya pedang biru dan aura pedang King Lian yang memenuhi langit bertabrakan. Langit di atas istana Kekaisaran Dakian langsung berubah warna. Suara gemuruh itu seperti raungan langit, mengguncang seluruh kota Kekaisaran. Aura pedang yang menakutkan menyebar tanpa henti di langit seiring dengan benturan kekuatan spiritual. Namun, pada saat berikutnya, cahaya pedang biru yang ditampilkan Xuan Hai dihancurkan dan dibuka oleh aura pedang King Lian dengan momentum yang tak terhentikan. Pada saat cahaya pedang itu dihancurkan, Xuan Hai memuntahkan seteguk besar darah. Kekuatan supranatural macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Xuan Hai gagal menghindar. Seluruh tubuhnya ditembus oleh aura pedang King Lian yang luas. Dia kehilangan pegangan dan jatuh dari langit di tempat. Orang-orang di bawah terdiam dalam keterkejutan yang luar biasa. Aku melihat pemandangan di depanku dengan wajah sedikit berkedut. Kenapa orang ini begitu sampah? Aku jelas sudah menekan kultivasiku ke tahap akhir nirvana. Kekuatan yang dikeluarkan kurang dari setengahnya, dan dia bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun. Dia mati. Tetua tertinggi dari sekte pedang King Lian itu mati begitu saja. Kekuatan yang mulia terlalu menakutkan. Dengan mudah melenyapkan tetua tertinggi dari sekte pedang King Lian di alam yang sama. Bahkan seorang jenius dari Tanah Suci pun tidak lebih dari ini. Li Han mengangkat kepalanya dan menatap punggungku dengan ekspresi sedikit tidak rela. Sial. Kekuatan orang ini sangat kuat. Bahkan jika dia memanggil orang tuanya, dia akan bisa menghadapinya dengan kekuatan tempur tingkat ini. Tetapi keluarga kerajaan Dakian masih memiliki orang tua yang tidak akan mati itu. Dan ketika Li Han bergumam dengan suara pelan, dia sama sekali tidak menyangka bahwa suara yang hampir hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Sebenarnya juga sampai di telingaku. Tepat pada saat ini, sebuah aula di kedalaman istana Kekaisaran meledak dan hancur. Pilar cahaya keemasan juga melesat ke langit. Seiring dengan cahaya keemasan yang menyelimuti istana Kekaisaran, sebuah suara tua juga bergema di dalam istana Kekaisaran. Siapa yang berani bertindak liar di istana Kekaisaran Dakian? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang tua ini akan hancur? Detik berikutnya, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah naga dan berbentuk seperti kerangka tetapi memancarkan aura yang menakutkan muncul dalam pandangan semua orang. Ini adalah leluhur pendiri dinasti Dakian, Lin Xuan. Siapakah Anda? Mengapa Anda ingin menyerang keluarga kerajaan Dakian saya? Mata keruh Lin Xuan menyapu istana Kekaisaran Dakian dan mengunci dirinya padaku. Alisku sedikit berkerut. Nada bicaraku sedikit acuh tak acuh. Raja ini adalah pangeran yang siau dari Dakian. Dalam ingatan pemilik aslinya, leluhur pendiri keluarga kerajaan Dakian ini, untuk mengunci umur hidupnya yang terbatas. Selalu tertidur di ruang bawah tanah halaman dalam istana. Hanya ketika keluarga kerajaan Dakian menghadapi krisis yang tak tertandingi atau ketika kaisar saat ini memiliki sesuatu untuk membangunkannya. Lin Xuan akan bangun dari tidurnya. Bahkan pada hari pernikahanku dengan permaisuri Lin Qingya, aku tidak pernah melihatnya lewat. Pada saat aku menjawab, Lin Zhengtian juga terbangun dan memperhatikan pria tua berjubah naga Shenchuan itu. Setelah terkejut sesaat, matanya menunjukkan kegilaan dan kebencian. Leluhur tua, dia adalah pengkhianat yang dikirim oleh sekte King Xuan Xian. Dia tidak hanya menyebabkan kekacauan di istana dan memberontak, tetapi juga membunuh keponakan Qingya dan melumpuhkan kultivasi cucunya. Kata-kata Lin Zhengtian bergema di istana. Para menteri sipil dan militer pengadilan dan banyak penjaga kekaisaran memandang Lin Zhengtian dengan tatapan tidak percaya. Ada orang yang begitu tak tahu malu dan jahat di dunia ini. Bahkan sebelum meninggal, dia ingin menyeret orang lain bersamanya. Bahkan sebelum para pejabat sipil dan militer dapat menjelaskan apapun kepada Lin Xuan, aura yang menakutkan
meledak dari tubuh Lin Xuan. Saat suara Lin Zhengtian mereda, pikiran spiritual Lin Xuan menyebar ke seluruh dunia. Setelah pencarian dan penyelidikan sederhana, tidak menemukan aura Lin Qingnya. Niat membunuh yang menakutkan langsung menghampiriku. Sebagai keturunan dari formasi pembantaian, suara tua itu bergema di langit di atas istana disertai dengan niat membunuh yang mengerikan. Merasakan niat membunuh yang melonjak dari Lin Xuan, aku menyadari bahwa orang ini pasti salah paham. Pada saat ini, kita masih perlu menambahkan bahan bakar ke api. Setelah Lin Xuan berbicara, ekspresi Liu Fu di bawah langsung berubah drastis. Yang mulia Kaisar, masalahnya bukan, tetapi pada saat ini, aku tiba-tiba mendengus dingin. Mengapa aku harus menjelaskan tindakanku kepada orang lain? Orang tua, kau ini apa? Beraninya kau berbicara denganku dengan nada seperti itu? Kata-kataku seperti guntur yang bergulung-gulung. Langsung menekan suara Liu Fu. Mendengar kata-kataku, semua orang di bawah langsung sedikit linglung. Beraninya dia berbicara dengan leluhur pendiri keluarga kerajaan seperti itu? Sementara wajah Lin Zhengtian dan Li Han menunjukkan ekspresi gila. Aku bukan hanya orang yang tidak berguna yang terkenal di Dakian, tetapi juga orang yang sakit-sakitan. Namun, permaisuri Lin Qingnya bersikeras untuk menikah denganku terlepas dari penentangan para pejabat sipil dan militer. Tetapi pada malam pernikahan, Lin Qingnya langsung meninggalkanku dan pergi ke pengasingan, dan juga membiarkanku menjadi pengawas negara dan memegang kendali pemerintahan. Melihat dinasti dengan masalah internal dan eksternal, aku tersenyum tak berdaya. Ketika Lin Qingnya keluar dari pengasingan dan ingin mendapatkan kembali kendali atas dinasti, aku sudah menjadi dinasti suci yang tak terkalahkan yang menyatukan seluruh benua. Lihatlah negara yang telah aku bangun untukmu. Hampir pada saat kata-kataku jatuh, Lin Xuan akhirnya tidak lagi menekan niat membunuhnya. Aura yang menakutkan melonjak ke langit bersamanya. Menekan ke arahku. Tapi aku hanya mengangkat kepalaku dengan acuh tak acuh, menunjukkan tatapan jijik di wajahku. Kau berani mengeluarkan serangan tingkat ini dan mempermalukan dirimu sendiri? Segera setelah itu, sebuah pukulan diluncurkan dan bertabrakan dengan cakar naga emas itu dengan keras. Saat berikutnya, cakar naga emas itu runtuh dan meledak di tempat dalam tabrakan yang mengerikan. Dan dalam dampak semacam ini, aku dan Lin Xuan dipaksa mundur puluhan kaki. Lin Xuan bahkan menatapku dengan ekspresi terkejut. Orang ini benar-benar menggunakan kultivasi tahap akhir nirvana untuk menghancurkan kekuatan supernaturalnya dengan satu pukulan. Di dalam dinasti Dakian. Saat itu, muncul lagi sosok jenius yang lebih mengerikan dari Lin Qingnya. Aku menatap Lin Xuan dengan tatapan dingin. Orang tua, kau sudah tua. Sembunyilah dengan baik dan rawat usia senjamu. Kenapa kau harus keluar? Apakah kau berencana agar raja ini mengantarmu pergi? Melihat tindakanku di langit, Liu Fu dan seluruh pejabat sipil dan militer di bawahnya pucat ketakutan. Yang mulia ingin membunuh leluhur pendiri keluarga kerajaan, pengkhianat. Apakah dia benar-benar ingin menghancurkan segalanya? Bersamaan dengan suara itu, sebuah pedang muncul di tangan Lin Xuan. Raungan naga sekali lagi mengguncang seluruh kota kekaisaran. Para menteri sipil dan militer serta banyak penjaga kekaisaran dapat melihat ekspresi kagum di wajah Dun Xi. Ini adalah pedang tulang naga. Konon pedang ini ditempa dari tulang naga, sebuah artefak kuasi suci. Meskipun hanya artefak kuasi suci, di dalam 36 negara bagian timur. Itu juga merupakan harta yang sangat langka. Setelah melihat adegan ini, mataku sedikit berbinar. Orang tua, pedang ini bagus, raja ini menginginkannya. Saat pikiran itu jatuh, energi pedang yang berubah menjadi naga biru yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Lin Xuan. Lin Xuan mendengus dingin dan dengan panik mengalirkan kekuatan spiritualnya ke dalam pedang tulang naga. Sebuah bayangan naga emas bercakar 5 yang mengerikan menutupi langit dan muncul di belakangnya. Saat Lin Xuan menebas dengan pedangnya, raungan panjang naga menyatu ke dalam cahaya pedang dan menghantam naga biru energi pedang. Saat kedua naga bertabrakan, langit di atas kota kekaisaran seolah-olah memiliki gunung berapi yang meledak di tempat. Seluruh kota kekaisaran Dakian terus bergetar dalam tabrakan ini. Istana dan bangunan istana Dakian yang tak terhitung jumlahnya runtuh di tempat. Tatapan semua orang di istana terpaku pada badai energi itu. Siapa yang lebih unggul? Detik berikutnya, suara robekan yang menusuk telinga datang dari badai energi. Dua sosok langsung merobek badai energi dan tanpa sadar memuntahkan seteguk darah di udara. Setelah semua orang melihat adegan ini, ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. 200 suara keras. Yang mulia Pangeran Qing, yang dulunya dianggap sebagai orang sakit, benar-benar bisa bertarung dengan leluhur pendiri dinasti Dakian. Hingga mencapai titik cedera yang sama. Di dalam istana yang hancur, semua orang tercengang. Awalnya, Lin Qingnya dianggap sebagai jenius paling jahat dalam sejarah dinasti Dakian, tetapi tanpa diduga yang mulia Pangeran Qing ini ternyata lebih ganas darinya. Sementara semua orang memikirkan berbagai hal, bersamaan dengan suara gemuruh. Lin Xuan memimpin untuk melesat ke langit dari reruntuhan. Sosoknya sekali lagi terpapar di hadapan semua orang. Hanya saja saat ini jubah naga Lin Xuan sudah compang-camping,
Tubuhnya yang kurus dipenuhi dengan bekas luka, dan napasnya menjadi sedikit lesu. Jelas bahwa dia menderita luka parah yang mengerikan. Gemuruh lain terdengar, dan sosokku yang berantakan perlahan melayang ke udara. Tidak hanya sudut mulutku berlumuran darah, jubah pitorku juga menjadi compang-camping. Lin Xuan batuk seteguk darah, matanya. Dengan enggan menatapku, tak kusangka kau junior bisa melukaiku sampai seperti ini. Haha, aku juga tak menyangka akan ada situasi yang begitu sempurna. Biarkan aku menuai sisa kekuatan. Tepat ketika Lin Xuan belum selesai berbicara, tawa hiruk-pikuk seorang suci. Tiba-tiba kembali ke langit di atas kota kuning. Di kota kuning, arah tempat kediaman Perdana Menteri tiba-tiba meledak dengan gemuruh yang mengejutkan. Dua sinar cahaya seperti panah tajam merobek langit dan langsung menghantamku dan Lin Xuan. Lin Xuan meletakkan pedang suci tulang naga di depannya, seluruh kekuatan spiritualnya juga meledak dengan kuat, aku juga meledakkan kekuatan spiritual untuk menahan sinar cahaya ini. Saat berikutnya, dengan dua gemuruh yang berurutan, aku dan Lin Xuan langsung dihantam oleh dua sinar cahaya itu ke reruntuhan istana di bawah. Yang mulia kaisar terdahulu, Pangeran Qin. Perubahan mendadak itu membuat semua orang di Istana Kuning terkejut. Sesosok berjubah hitam juga muncul di langit Istana Kuning di garis pandang semua orang, aura yang suram namun mengerikan. Juga menyapu dan menutupi seluruh Istana Kuning Dayo. Lin Xuan, bajingan tua, kita bertemu lagi. Mendengar suara suram ini, Lin Xuan berjuang untuk bangkit dari reruntuhan, batuk darah dalam jumlah besar. Kemudian pupil matanya tiba-tiba menyusut, ekspresi ngeri dan tak percaya muncul di wajahnya. Kau Gu Qianjue? Mendengar suara ngeri Lin Xuan, ekspresi beberapa menteri sipil dan militer dan sebagian penjaga kekaisaran juga berubah drastis. Sebelum dinasti Dayo didirikan, negeri yang luas ini pernah menjadi milik dinasti lain, yaitu dinasti Han Agung. Saat itu, dinasti Han Agung. Selain kekuatan besar keluarga kerajaan, di belakangnya ada juga kekuatan, yaitu ajaran pelindung negara dinasti Han Agung. Bernama Sekte Xiangxie, dan Gu Qianjue adalah murid Sekte Xiangxie, dan juga guru kekaisaran dinasti Han Agung saat itu. Karena Sekte Xiangxie berlatih ilmu sesat, terbiasa menggunakan orang hidup untuk memelihara gu dan orang mati untuk mengolah mayat, ini memaksa Lin Xuan untuk bangkit dan memimpin. Banyak kekuatan untuk mendirikan dinasti Dayo. Tetapi Lin Xuan jelas ingat bahwa ketika menghancurkan Sekte Xiangxie, dia telah menembus jantung Gu Qianjue dan membunuhnya sepenuhnya. Melihat ekspresi ngeri Lin Xuan dan wajah yang tidak percaya, mata Gu Qianjue penuh kebencian, suaranya penuh dengan kebencian. Apakah kau sangat terkejut bahwa aku belum mati? Saat itu kau menembus jantungku. Tetapi tidak repot-repot menghancurkan mayat dan menghilangkan jejak. Tetapi kau menghitung segalanya, tetapi tidak menyangka bahwa di dalam tubuhku, api jantung mayat yang terkondensasi dapat melatih tubuh fisikku ini menjadi mayat hidup. Dengan demikian, menyegel kesadaran jiwa yang tersisa ini, membiarkanku bertahan hidup dalam wujud yang bukan manusia atau hantu ini. Aku selalu berpikir tentang menghancurkanmu menjadi abu selama lebih dari 300 tahun. Aku akhirnya menunggu saat kata-kata Gu Qianjue bergema di kota kekaisaran. Sosok-sosok bergegas dari segala arah seperti hantu, lalu dengan sangat rapi. Berlutut di sekitar Gu Qianjue, para murid sekte sesat memberi hormat kepada pemimpin sekte. Selamat kepada pemimpin sekte atas pencapaiannya yang tinggi, menghancurkan keluarga kerajaan Daqian dan merebut kembali kerajaan hantu. Puluhan ribu pria berpakaian hitam, para pejabat sipil dan militer di bawah, dan banyak penjaga kekaisaran. Tiba-tiba ketakutan. Setiap dari puluhan ribu pria berpakaian hitam ini memiliki aura kultivasi. Ternyata berada di atas alam Dongsu, dan bahkan banyak orang telah mencapai tingkat alam istana takdir. Sementara beberapa pejabat sipil dan militer dan penjaga kekaisaran terkejut. Perdana Menteri Li Han tiba-tiba melayang ke udara, dan langsung berlutut di kehampaan kepada Gu Qianjue. Li Han, pelindung kiri, memberi hormat kepada pemimpin sekte. Saat berikutnya, sebelum semua orang kembali sadar, seorang pria parubaya mengenakan baju besi penjaga kekaisaran juga naik ke udara. Pelindung kanan Wang Yi memberi hormat kepada pemimpin sekte. Itu adalah Komandan Jingjun dari kota selatan, Wang Yi. Dia juga dari sekte jahat tertinggi. Mata-mata yang ditempatkan di dinasti kekaisaran. Saat Li Han dan Wang Yi memimpin, sebuah sosok terus-menerus muncul di istana. Sosok itu berlutut kepada Gu Qianjue. Lin Xuan melihat pemandangan di depannya. Dia menatap Gu Qianjue dengan ngeri, tidak menyangka bahwa sekte jahat tertinggi telah diam-diam memasuki istana kekaisaran Daqian. Menempatkan begitu banyak agen rahasia. Apakah kamu merasa sangat putus asa? Banyak pengikut sekte jahat tertinggi. Semuanya berlutut dengan hormat. Mata Gu Qianjue dengan dingin menggerogoti Lin Xuan. Melihat kulit Lin Xuan berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Di rongga mata kosong Gu Qianjue, tiba-tiba kilatan niat membunuh yang mengerikan melintas. Aura mengerikan langsung mengunci Lin Xuan. Tangan kanannya mengepal di kehampaan, mengembun menjadi tombak panjang energi spiritual yang suram.
dengan kejam dan licik menusuk ke arah Ling Xuan, yang mulia kaisar pertama. Para menteri sipil dan militer dari dinasti Daqian di sekitar itu, setelah melihat adegan ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah drastis. Ling Xuan dengan paksa meledak kultivasinya, tetapi itu membuatnya menyemburkan seteguk besar darah. Menderita 2 luka berat berturut-turut. Cedera itu sudah sangat serius. Mungkinkah dia akan mati di sini hari ini? Dinasti Daqian juga akan binasa di sini, tetapi ketika sosok Gu Qianjue mendekat kurang dari 2 zhang di depannya. Dalam sekejap, di depan Ling Xuan, tiba-tiba muncul sosok lain, dan saat berikutnya, pupil mata Ling Xuan menyusut tajam. Ternyata dia, setelah melihat dengan jelas punggung orang ini, di wajah tua Ling Xuan, muncul ekspresi ngeri yang ekstrim. Dia baru saja bertarung denganku hingga terluka parah, dan ingin mengumpulkan yang xiao milikku. Tapi sekarang fluktuasi aura di tubuhku tidak hanya tidak menunjukkan sedikitpun kelemahan dan keindahan, tetapi malah memiliki perasaan yang luas seperti jurang yang tak terduga. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada lokasi Ling Xuan untuk pertama kalinya. Ketika semua orang mengira bahwa Ling Xuan 80% akan mati. Setelah melihat dengan jelas situasi di lokasi Ling Xuan, ekspresi ngeri dan tidak percaya muncul di wajah semua orang. Itu adalah Yang Mulia Pangeran Qing. Yang Mulia Pangeran Qing membantu mendiang kaisar. Bagaimana mungkin dia memblokir mekanisme ini? Saat semua orang gempar dan terkejut, aku menatap Gu Qianjue dengan mata dingin. Tikus kecil, akhirnya kita bertemu. Jadi, selama ini kau hanya berakting. Kata-kata tajam dan menusuk telah keluar dari mulut Gu Qianjue. Saat berikutnya, saat cahaya redup bersinar dan meledak antara aku dan Gu Qianjue, segera terjadi ledakan dahsyat. Dan 2 kalimat singkatku dan Gu Qianjue membuat lihan atau mereka yang sesuai dengan Ling Xuan, atau para menteri sipil dan militer serta penjaga kekaisaran, juga sedikit memahami kebenaran masalah ini. Yang Mulia Pangeran Qing ini tidak hanya menyembunyikan kekuatannya, tetapi juga memilih untuk secara aktif memprovokasi dan membuat marah Ling Xuan, untuk memancing musuh yang tersembunyi di kegelapan. Segera setelah itu, aku berbalik, dan menatap Ling Xuan, yang juga terkejut, dan tersenyum sedikit. Sebelumnya, aku terpaksa melakukannya, dan ada banyak pelanggaran. Semoga leluhur tidak tersinggung. Saat kata-kata itu jatuh, aku mengangkat tangan kananku. Kekuatan spiritual kekacauan yang kental dan murni kemudian memasuki tubuh Ling Xuan. Merasakan luka di tubuhnya secara bertahap stabil dan membaik, Ling Xuan mengangkat kepalanya dan menatapku dengan tidak percaya. Stabilkan dulu lukamu. Situasi yang tersisa akan diserahkan kepada raja ini untuk menanganinya. Saat aku melayang ke udara, Gu Qianjue menatapmu dengan dingin. Sejak kapan kau mulai menyadari keberadaan sekte Shangxie kami? Mendengar ini, aku mencibir dan menatap Gu Qianjue dengan mata dingin. Sepertinya raja ini tidak perlu menjawab pertanyaanmu. Mendengar kata-kataku yang penuh niat membunuh, Gu Qianjue mendengus dingin. Basis kultivasiku memiliki ribuan pengikut dan setara denganmu. Bahkan jika kekuatan tempurmu luar biasa, aku tidak berpikir kau memiliki banyak peluang untuk bertahan hidup. Hampir pada saat suara Gu Qianjue jatuh, ribuan ahli di atas alam roh dinamis dan alam ilusi secara bersamaan meledak dengan aura kultivasi yang menakutkan. Tekanan berat menimpa dan menyelimuti seluruh kota kekaisaran. Mendengar ini, aku mencibir. Jika kau ingin berkelahi secara kelompok, maka raja ini tidak akan bisa menyiksamu sendirian. Kemudian, aku mengangkat tangan kananku dan menjentikan jari. Saat berikutnya, pusaran muncul dari udara tipis di belakangku. Segera setelah itu, suara raungan naga yang dahsyat tiba-tiba datang dari pusaran itu. Cahaya berkumpul dan berubah menjadi pilar cahaya yang besar. Ledakan gemuruh yang luar biasa, seluruh prajurit ekor naga bayangan tak terhentikan, dalam gemuruh yang bergema seperti genderang perang. 3.000 lang ekor naga mengenakan baju zirah lunak sisik naga berwarna emas gelap, berlutut dengan satu lutut di depanku, berdiri. Aku melihat 3.000 lang ekor naga bayangan di depanku, dengan senyum puas di wajahku. Ternyata cincin jiwa naga bayangan ini adalah hadiah terakhir di antara hadiah check-in beberapa hari yang lalu. Setelah memurnikan cincin jiwa naga bayangan ini, aku dapat memanggil 3.000 lang ekor naga bayangan ini. 3.000 lang ekor naga bayangan ini tidak hanya 100% setia. Selama aku tidak mati, 3.000 lang ekor naga bayangan ini akan abadi. Bahkan jika salah satu ekor naga mati di luar, selama 1 bulan, aku dapat memulihkannya kembali. Pupil mata Gu Qianjue menyusut dengan hebat, lalu dengan panik memacu kultivasinya, meninggalkan ribuan pengikut sekte Shangxie, dan pertama-tama melarikan diri keluar kota kekaisaran Daqian. Ketua sekte, dan banyak anggota sekte Shangxie seperti Li Han, setelah melihat Gu Qianjue melarikan diri terlebih dahulu. Ekspresi wajah mereka berubah drastis dan mereka juga dengan panik meledakkan kultivasi mereka dan melarikan diri keluar kota kekaisaran. Melihat Gu Qianjue dan yang lainnya mulai melarikan diri dengan panik, aku mencibir. Bunuh! Dengan satu perintah, 3.000 ekor naga bayangan menjawab dengan satu suara, dan kultivasi mereka meledak dengan dahsyat. Seperti serigala mengejar kawanan domba,
Mereka langsung mengejar dan membunuh Gu Qianjue dan yang lainnya. Banyak pengikut sekte Shangxie seperti Li Han menoleh dan melihat 3.000 ekor naga bayangan menyerang bersamaan. Mereka semua ketakutan setengah mati di tempat, melihat tubuh ribuan pengikut yang dalam tercabik-cabik oleh gelombang aura yang diangkat oleh 3.000 bayangan naga. Gu Qianjue menghentikan langkahnya untuk melarikan diri dan langsung tertawa terbahak-bahak. Aku telah merencanakan dan menahan diri selama ratusan tahun, aku tidak menyangka akan jatuh ke tangan seorang junior. Jika kau ingin aku mati, kalian juga harus menemaniku. Detik berikutnya, tubuh Gu Qianjue tiba-tiba meledak, berubah menjadi awan kabut darah merah gelap yang aneh. Seekor cacing tulang hijau kehitaman seukuran ibu jari, menerjang ke dalam gelombang kekuatan spiritual yang diledakkan oleh 3.000 ekor naga bayangan, meledak dengan daya isap yang mengerikan. Menelan dan menghisap esensi darah yang tersebar di udara setelah ribuan pengikut sekte Shangxie mati dengan mengenaskan. Sebelum kematiannya, dia ingin menembus segel di kedalaman bawah tanah istana kekaisaran, melepaskan iblis jahat yang dipelihara oleh sisa-sisa dinasti sebelumnya. Saat aura jiwa bergema, ekspresi semua orang di sekitarnya berubah drastis. Di kedalaman bawah tanah istana kekaisaran Daqian, ternyata masih ada iblis jahat yang disegel. Detik berikutnya, di kedalaman bawah tanah istana kekaisaran Daqian, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengejutkan. Sesosok tubuh yang seluruhnya ditutupi bulu merah, berwajah hijau bertaring, tinggi dan kekar. Muncul di depan mata semua orang, aura jahat yang mengerikan disertai dengan bau amis yang menjijikan, menyapu ke segala arah. Ini ternyata iblis jahat tingkat alam suci. Di kedalaman bawah tanah istana kekaisaran Daqian, ternyata disegel iblis jahat yang begitu mengerikan. Para menteri sipil dan militer serta pengawal penjaga kekaisaran di dalam istana kekaisaran cepat mundur, melihat iblis jahat menyerang dengan panik. Semua orang pada saat ini seolah-olah ketakutan setengah mati. Tepat ketika semua orang melarikan diri dengan panik, suaraku yang dingin bergema di atas istana kekaisaran, bunuh. 3.000 ekor naga bayangan berteriak serempak. Saat aura meledak, mereka tanpa rasa takut menerjang ke arah iblis jahat itu. Saat ekor naga bayangan bertabrakan dengan iblis jahat itu, raungan itu seperti badai petir, benar-benar mengguncang seluruh kota kekaisaran Daqian. Aku melihat medan perang di atas, alisku sedikit berkerut, benar saja, masih tidak bisa. Penindasan yang disebabkan oleh perbedaan alam terlalu kuat. Selain 30 kapten tim yang berjuang di depan, anggota lainnya hanya bisa berkumpul untuk memberikan dukungan. Jika waktunya terlalu lama. Jika celah ditangkap oleh mayat iblis, seluruh barisan akan runtuh sepenuhnya. Sepertinya aku harus turun tangan. Aku melihat pemandangan di depan mataku, dan sosokku menghilang di tempat. Ini adalah dampak kekuatan spiritual mengerikan dari mayat iblis, yang terus berubah menjadi badai dan menyapu ke segala arah. Angin kencang, buruk. Kaisar wanita dalam bahaya. Ketika Liu Fu melihat bahwa embusan jahat menabrak aula jantung yang tenang, seluruh tubuhnya bergegas seperti orang gila, mencoba menghalangi embusan jahat ini. Aula jantung yang tenang adalah tempat Lin Qingya mundur dalam pengasingan. Jika terkena gelombang serangan dalam pertempuran, lawannya mungkin akan mati dalam pengasingan. Tiba-tiba, sosokku muncul seperti hantu di atas langit di depan aula jantung yang tenang. Segera setelah itu, kekuatan spiritual kekacauan meledak, dan aku meninju embusan jahat itu dengan keras. Setelah aku meledakkan embusan jahat ini, melihat noda darah di tinju tangan kananku, ekspresiku menjadi serius. Embusan jahat yang sangat kuat benar-benar bisa menembus pertahananku dalam kondisi puncak. Kekuatan mayat iblis ini mungkin berada di tahap tengah alam masuk suci. Dengan pikiran ini, aku dengan cepat mengunci mayat iblis itu. Kultivasiku didorong hingga ekstrim pada saat ini, dan aura mengerikan menyapu dan menutupi langit dan bumi ini. Setelah merasakan ancamanku, mayat iblis ini melancarkan gerakan pembunuhnya yang terkuat, mencoba membunuhku dalam satu gerakan. Bagus sekali. Aku juga suka menyelesaikan hidup dan mati dalam satu gerakan. Melihat gerakan pembunuh mengerikan yang dilancarkan oleh mayat iblis, mataku sedikit berkedip. Kultivasi di tubuhku didorong hingga ekstrim, dan kekuatan spiritual kekacauan mengembun menjadi banyak teratai hijau yang mempesona di sekitarku dalam sekejap. Energi pedang teratai hijau yang tak terhitung jumlahnya terus berkumpul dan menyatu menjadi cahaya pedang yang substansial. Langsung menghadap banjir merah darah itu. Ketika kedua serangan ini bertabrakan, gemuruhnya seperti raungan langit. Di dalam kota kekaisaran, banyak orang memuntahkan seteguk besar darah di tempat. Dampak kekuatan spiritual yang mengerikan menyapu langit di atas kota kekaisaran seperti badai kiamat. Seiring dengan menghilangnya dampak badai, semua orang segera mengunci pandangan mereka di langit di atas kota kekaisaran. Mayat tanpa kepala jatuh dari langit. Mayat tanpa kepala itu adalah mayat iblis alam suci. Yang mulia Pangeran King benar-benar membunuh mayat iblis alam suci dalam satu gerakan. Setelah keheningan singkat, keributan tiba-tiba pecah di istana. Ling Xuan mengangkat kepalanya dan menatapku di langit, ekspresinya agak rumit. Jika bakat dan potensi semacam ini tidak mati di masa depan, mungkin saja menyentuh tingkat alam bumi yang ilusi itu. Mungkin membiarkannya menjadi kaisar Daqian adalah situasi yang paling tepat.
Tidak hanya bakat dan kekuatan tempurnya yang luar biasa dan cukup untuk mengintimidasi para pejabat sipil dan militer, tetapi bahkan pikiran dan strateginya jauh melampaui orang biasa. Bagaimanapun caranya, dia adalah bahan untuk menjadi seorang kaisar. Sayang sekali jika hanya menjadi pangeran Qing. Terlebih lagi, Yang Xiao adalah suami Ling Qingnya, yang setara dengan cucu menantunya sendiri. Jadi membiarkan Yang Xiao mewarisi negara Daqian dengan benar juga bisa dilakukan. Pada saat ini, Lin Zentian berbaring di tanah seperti anjing mati. Matanya mengungkapkan abu mati dan keputusasaan. Dia menatapku dengan dingin, matanya tidak lagi memiliki harapan untuk bertahan hidup. Pemenang menjadi raja, pecundang menjadi penjahat. Bunuh saja aku sesukamu. Biar aku saja. Tepat ketika mataku membeku dan aku hendak membunuh Lin Zentian. Suara tua Lin Xuan tiba-tiba terdengar dari samping. Leluhur, melihat Lin Xuan berjalan mendekat, wajah pucat Lin Zentian sedikit berubah. Apakah kamu masih ingat bahwa itu adalah leluhurmu? Setelah Lin Zentian berbicara, Lin Xuan mencibir, kau ingin menggunakan tanganku untuk memuaskan keinginan jahatmu untuk membalas dendam pada orang lain? Pernahkah kamu berpikir bahwa itu adalah leluhurmu? Setelah kata-kata itu jatuh, sekelompok api spiritual sejati langsung mendarat di tubuh Lin Zentian. Sebelum dia sempat berteriak, orang-orang dari keluarga kerajaan Lin yang bisa menjadi kaisar generasi tidak mungkin orang yang berhati lembut. Bahkan jika itu adalah keturunannya sendiri, selama pihak lain menyentuh intinya, dia bisa mengabaikan hubungan darah dan membunuh mereka di tempat. Setelah secara pribadi mengeksekusi Lin Zentian, Lin Xuan berbalik tanpa ekspresi, dan mengumumkan dengan suara rendah, karena pengkhianat dan pemberontak telah sepenuhnya dihukum, maka selanjutnya aku akan mengumumkan sesuatu atas nama leluhur pendiri dinasti Daqian. King Wang Yang Xiao membunuh Si Kui dari alam suci dengan kekuatannya sendiri, menyelamatkan dinasti Daqian dari bahaya. Mengingat permaisuri Lin Qingnya saat ini sementara mengasingkan diri. Jadi aku memutuskan atas nama leluhur pendiri Daqian, untuk turun tahta atas nama permaisuri Lin Qingnya, dan mewariskan tahta Daqian ini kepada King Wang Yang Xiao, menjadikannya kaisar ke-6 dinasti Daqian. Mendengar kata-kata Lin Xuan, semua menteri sipil dan militer yang hadir dengan hati-hati, dengan cepat berlutut kepada Lin Xuan dan aku. Yang mulia kaisar bijaksana, kami para menteri tidak memiliki keberatan. Lin Xuan mengangguk puas, lalu menatapku, aku tidak meminta pendapatmu tentang hal ini, agak mendadak. Jika kau tidak suka memegang kendali atas pengadilan, kau bisa untuk sementara duduk di dinasti. Dan setelah kau memiliki keturunan dengan Qingnya di masa depan, kau dapat melatih seseorang untuk memegang tahta. Yang lebih membuatku tertarik adalah, ketika Lin Qingnya keluar dari pengasingan, dan melihat dirinya tiba-tiba berubah dari yang mulia permaisuri menjadi selir permaisuri, betapa menariknya ekspresinya.